Begini, mungkin dari wawancara saya terdahulu saya sudah sampaikan ya, konstruksi-konstruksi hukum yang harus dipatuhi, yang harus dimengerti, dipahami oleh masing-masing pihak ya. Yang pertama, kan saya sudah gambarkan bahwa terjadinya penyiraman air keras terhadap Agus, ketemulah Novi dengan si Agusnya. Kena ibahnya dia ngomong, udah kamu bantu, saya bantu. Nggak salah waktu itu, saya ulangi lagi ya, saya dibantu 35 juta aku nggak salah waktu itu, tapi kan nggak cukup. Akhirnya menggandenglah Denny Sumargo. Dengan menggandeng Denny Sumargo terakumulasi kurang lebih 1,5 M, kurang lebih itu ya. Nah, jadi di dalam posisi ini kita harus mengerti, mengetahui dan memahami. Saya sudah sampaikan, inisiator itu adalah Novi, sedangkan objek adalah Agus, fasilitator adalah Denny Sumargo. Sejak kapan si Agus punya uang itu? Uang itu memang diperuntukkan untuk pengobatan Agus, bukan uang Agus. Nah, ini bukan sodako, ini bukan sumbangan. Ini kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara sumbangan dengan donasi gitu ya. Kalau namanya donasi, kan sudah saya katakan itu terstruktur ya. Dikumpulkan dari para donatur, terstruktur, masuk di dalam suatu perkumpulan atau yayasan. Nah, dari sini akan ditujukan kepada objek. Sebelum ini donasi dikumpulkan, tentu ada kesepakatan dulu antara inisiator dengan objek. Kamu kenapa? Mau dibutuhkan untuk apa? Untuk mata, ya sudah saya bantu. Tujuan daripada podcastnya Denny Sumargo disampaikan membantu perobatan matanya Agus, bukan membantu online, bukan membantu kehidupan dia. Ini kadang-kadang kenapa kok suka rancu gitu loh. Mari kita berpikir betul-betul rasional gitu loh. Lah kalau seandainya seperti itu sudah uang Agus, lo semua nanti akan mau dong. Siapa yang nggak mau? Alasan saya kelingking saya patah. Kumpulkan nanti dapat 2 miliar buat saya beli rumah. Nah, ini ilmu logika ya gitu ya. Ilmu logika yang harus betul-betul kita pahami. Jadi saya sampaikan di sini, itu bukan uang Agus. Ini biar tahu, ini bukan uang Agus, bukan uang Novi, bukan uang Denny Sumargo. Tapi uang para donatur yang merupakan amal dan kemanusiaan dikumpulkan di dalam akumulasi di Novinya. Nah, sayangnya pada saat perjalanan ini harusnya Denny Sumargo kan membuat itu supaya dikirimkan melalui yayasan, karena kan Novi yang menggagas, inisiator. Nah, entah bagaimana ceritanya kok bisa-bisanya rekening Agus masuk ke sana. Denny nggak ngerti. Nah, dalam perjalanannya ternyata uang itu disimpangkan tidak untuk peruntukannya. Saya lucu dong. Tadi untuk mata, bukan mata yang dipikirin, malah bayar rumah, beli online, dan lain sebagainya. Bahkan saya dengar-dengar mau membagikan kepada keluarganya. Loh, enak banget. Emang manusia istimewa dari mana? Nah, kira-kira ya. Jadi, ini saya gambarkan lebih awal dulu. Ini bukan uang Agus. Ini uang donatur. Kalau seandainya ini Pablo atas nama kuasa donatur, tapi tentunya nggak bisa sembarangan, harus merupakan donatur secara mayoritas. Apabila voting dilakukan secara mayoritas, ini yang dibawa ke pengadilan tadi. Diputuskan pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Pada saat diputuskan pengadilan, tidak ada orang yang bisa mengganggu-gugat. Mau Agus, mau Denny, mau Novi. Kalau seandainya di polling itu sebagian besar, maka saya katakan kan untuk mendapatkan keputusan dari pengadilan, ketetapan. Tapi tentunya persetujuan daripada donatur secara mayoritas. Kalau memang diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan, sah secara hukum. Kenapa? Karena terjadi kekisruan, ternyata konstruksinya tidak tepat, peruntukannya nggak tepat, malah terjadi clash. Nah, ini kan tidak sesuai lagi. Sedangkan donatur di dalam inmainya itu saya untuk membantu untuk mata, kok larinya kemana-mana. Ya mendingan kita peruntukkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ya kira-kira gitu. Jadi kita tolong kita
Nah juga saya mohonkan kepada siapapun kita, mau itu lawyer segala macam, sama-sama duduk kita secara jernih. Kok masalah kayak gini kok dibikin jadi kisru macam-macam sampai melebar kayak seolah-olah mau perang dunia gitu loh. Padahal masalahnya cuma uang donasi. Dan pengertian uang donasi itu tidak dipahami oleh masing-masing pihak. Agus jangan dicekokin, bahasa itu uangmu. Siapapun yang menyampaikan itu catat baik-baik, itu bukan uang Agus. Uang untuk perobatan mata Agus. Beda ya? Bukan uang, kalau uang Agus secara sumbangan mau dipakai apapun terserah. Tapi uang donasi itu untuk perobatan mata Agus. Berarti ada peruntukannya. Karena itu donatur memberikan uluran tangannya. Jangan disimpangkan kepada yang lain. Ini yang juga pokok permasalahan kelas ini, akibatnya dari Yayasan Novi menarik kembali ke yayasan. Dengan catatan yang saya dengar ya, bahwa Novi mengajak dia untuk berobat. Berobat karena memang peruntukannya untuk mata. Tapi tidak mau menolak, kira-kira begitu. Nah, saya kan sudah jelaskan tadi. Saya sudah jelaskan itu bukan uang Agus. Bukan uang Novi. Laporin sana sini segala itu gimana ya, Jendra? Itulah. Ya, saya nggak mau campur ya, karena kita sesama lawyers ya. Itu urusan dia untuk berbicara apapun, itu kan dia punya hak. Tapi dia lah yang tahu apa yang dia lakukan. Tapi saya berbicara tentang konstruksi hukum yang benar ya seperti itu. Uang itu bukan milik siapa-siapa, milik donatur. Kalau secara hukum ya? Secara hukum lah, kita berbicara hukum. Maka saya katakan tadi, jangan kita nyamber-nyamber ke arah yang nggak jelas. Mari kita berbicara tentang masalah mekanisme hukum, harfiah hukum, konstruksi hukum. Mana yang sesungguhnya ya kita lakukan supaya jangan menabrak barikade hukum itu. Kan gitu, itu tugas kita lawyers. Lah lawyers kalau kita berbicara serampangan di lapangan, itu apa jadi lawyers? Kita berbicara dengan akidah hukum. Sehingga kita memberikan pencerahan kepada masyarakat, oh begini sistematikanya. Kan orang awam belum tentu tahu. Nah tugas kita untuk mencerahkan masyarakat supaya dia jangan abuse dia, bingung dia. Nah dengan pencerahan saya ini mudah-mudahan masyarakat tahu sebenarnya mekanisme begini, perjalanannya begini. Nah orang-orang yang mengerti hukum jangan menyimpangkan itu, memberikan pemahaman yang sah pada para netizen, publik. Ini yang benar yang mana sih? Akhirnya mereka merasa mungkin nggak ngerti, tapi yang ngerti merasa terbodohi. Nah objek ini yang perlu diberikan pengertian itu. Saya yakin di dalam kepalanya Agus dia kira ini uangnya ini. Enggak, uang untuk perobatan mata Agus sesuai dengan kesepakatan, kan gitu kira-kira. Nah sekarang begini, kan kesana ini terjadi kemacetan sampai deadlock dan sebagainya tentang masalah uangnya, peruntukannya. Nah, Novi tidak bisa bertindak atas nama dirinya sendiri karena terjadi disuruh dengan Agusnya sendiri. Padahal tujuan Novi kan benar. Dia lakukan dengan susah payah, habis moralnya, pikirannya, waktunya hanya untuk menolong orang. Tapi faktanya inilah yang dia terima. Makanya dalam keterangan saya terdahulu, kita menolong orang malah kita digigit. Ironis memang. Nah, yang saya katakan, saya sangat menyesalkan tindakan Agus ini, ya. Kamu sudah ditolong tapi tidak tahu diri. Kamu sudah ditolong tapi tidak bersyukur. Lah kalau namanya orang yang ditolong itu merendah lah. Kenapa kita minta butut pertolongan? Masa pertolongan kita sombong? Lo bisa nggak bantu gue? Orang gila juga nggak mau bantu. Kan gitu kira-kira. Nah, jadi dengan apa yang dilakukan oleh kuasa donatur itu sah-sah saja, daripada tidak ada kepastian hukumnya, lakukan kepastian hukum, yaitu melalui pengadilan. Ketetapan dilakukan tentunya yang saya sampaikan tadi harus melalui voting mayoritas donatur. Diperuntukkan untuk apa? Kalau sudah ditetapkan pengadilan, nggak ada yang bisa ganggu gugat, siapapun. Itu keputusan hukum, final, mengikat. Gitu kira-kira. Saya sih nggak ada masalah. Kalau namanya Dinda Farah udah biasa komunikasi dengan saya. Kemarin juga komunikasi dengan saya, tapi saya harus berbicara sesuai harfiah hukum, gitu loh, luruskan masalah. Jadi bukan berarti saya itu berseberangan dengan Farhat, tapi dalam konstruksi hukum saya harus memberikan pencerahan kepada masyarakat yang benar. Loh, di mana pengertian? Makanya orang kadang-kadang nggak ngerti namanya pengertian donasi dengan sumbangan. Kalau sumbangan saya udah contohkan, saya melihat orang pengemis tengah jalan, bajunya robek-robek, nggak makan, dan susah payah.
saya bantu dia, sodakoh lah dari saya sumbangan. Mungkin kurang, saya panggil teman saya, bantu dia ya, bantu. Pada saat sudah dibantu dia bisa makan, lebihnya dia beli bajunya yang koyak. Itu sah-sah saja. Itu sumbangan sodakoh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.